Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PT BES adalah perusahaan yang paling mudah sedunia. Kenapa sedunia? Lihat dari bukti yang sukses. Di Helmi Atamimi Award, siapakah Helmi Atamimi? Bapak Helmi Atamimi adalah pendiri APLI nasional, sehingga Business Network diakui oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Itu perjuangan beliau, Bapak Helmi Atamimi. Beliau adalah direksi legendaris karena 20 tahun memimpin APLI. APLI itu cowok, kalau yang saya nggak tahu. Semoga tidak paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena beliau sudah meninggal, maka izin keluarganya untuk meminjam namanya. Anak event nasional dikasih nama Helmi Atamimi Award. Kerjasama dengan Departemen Perdagangan mengadakan event yang sangat berharga dan bergengsi. Dan perusahaan kita masuk di kriteria omset tercepat, kecepatan jumlah agent tercepat, jumlah omset terbesar, dan paling banyak memberikan reward kepada mitranya. Dan masuk di kriteria Best of the Best Network Marketing Indonesia, network marketing terbaik Indonesia, Helmi Atamimi Award. Masya Allah. Jadi kalau kita memilih bisnis network, sudah ada di depan mata. Kalau sudah ikut di PT BES kok masih ngelirik yang lain, berarti Anda belum tahu ilmu secara parameter network marketing. Parameter network marketing bagus itu syaratnya 4. 1, perusahaannya. 2, produknya. 3, sistemnya. 4, support sistemnya. Perusahaannya berhubungan dengan legalitas, kredibilitas, kapabilitas, profesionalisme manajerial, sama amanah ownernya. PT BES masuk ke semua itu. Yang kedua, produknya. Produknya harus mengandung marketable, repeatable, profitable. Marketable dibutuhkan terus-menerus. Marketable itu syaratnya 5. Produknya berkualitas, dibutuhkan masyarakat, harga terjangkau, unik secara Krisdayanti, kemudian harga terjangkau dan dibutuhkan masyarakat luas. Dan unseo, repeatable dibutuhkan terus menerus. Yang terakhir adalah profitable, untungnya gede. Harga margin antara harga beli harga jual itu 50%, sehingga kita bisa untuk cost operasional di lapangan paling besar. Di network tertentu untuk dapatkan margin 40% saja dia harus manajer. Di sini enggak, baru masuk saja marginnya 50%. Keren? Dari sisi produk, oke. Yang ketiga dari sisi support marketing plan, sistemnya. Sistemnya terbukti telah menghantarkan ribuan orang sukses dan lunas utang. Pertengahan 2021, dari soft launching 25 Februari 2018, 3,5 tahun, berapa reward yang dibagikan? 5.000 sepeda motor A 20 juta, 2.700 Mobilio A 150 juta, 500 Pajero A 500 juta, dan 150 Luxury A 1 miliar. Kurang lebih 905 miliar 3,5 tahun. Saya bagi 3,5, ketemu 258 miliar per tahun. Kita bagi lagi 12, ketemu 21,8 miliar per bulan. Kita bagi 30, berarti ketemu per hari 718 juta per hari reward yang dibagikan. Kalau di rata-rata satu hari 3 mobil, 13 motor, 3 mobil, 13 motor, 3 mobil, 13 motor per hari selama 3,5 tahun. Kalau seperti itu, kalau sampai tidak ada mobil yang masuk garasi Anda, berarti Anda terlalu. Masih sering ragu-ragu, betul? Nggak fokus, nggak serius. Sudah senang di bisnis ini masih ikut yang high return. Ini jelas-jelas bisnis yang terbaik menurut pakar ekonomi dunia adalah bisnis yang modalnya kecil, resikonya kecil, potensinya besar. Ketemu tidak sudah? Ketemu. Atau mau main yang high return? Saya sudah biasa di sana dan alhamdulillah uangnya habis-habisan. Masya Allah. Saya sudah ke 21 negara, belajar saham, belajar investasi, belajar nomor-nomor, dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan ilmu kebangkrutan. Jadi bangkrut jangan katakan gagal, katakan berhasil. Bukan Argentina, bukan Italia, berhasil. Orang yang mentalnya positif dan mental sukses,
gagal, bangkrut saja dia katakan berhasil. Apalagi berhasil. Betul? Ahli jujutsu, betul? Gerasi. Kalau Anda tidak sering lihat UFC berarti nggak paham dari sampai. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah bahas Avengers sama Brahma Kumbara saya hafal. Saat juara Maluku waringin sumsang hafal. Pukulan kunyit melempar buah, ada 212, pukulan matahari hafal. Karena sudah khatam kitabnya Wiro Sableng. Kalau saya ngomong biru tapi Anda nggak pernah pengalaman baca Wiro Sableng, nggak pernah ikut Brahma Kumbara, ngomong apa gitu. Kalau gitu kurang lebih. Tapi nggak apa-apa berarti mama, nggak mama berarti papa. Nah, dan saya sedikit saya kasih canda-canda karena selama ini kan serius terus, betul? Sedikit kita canda, karena saya suka canda. Ibu suka juga? Enggak ya? Ini sedikit refreshing, karena Anda sedang berhadapan dengan stand up comedy. Bapak Ibu, mohon maaf, mau tidak keliling dunia gratis? Mau. Dengan keyakinan? Mau. Mensewu. Semua berasal dari keniatan. Ada seorang penjual lopis, ya, dia setiap hari sedekah juruh ke semut ke tanah untuk semut setiap hari. Apa niat dia? Niat dia dengan sedekah ini Allah mudahkan dia berangkat ke Mekah untuk haji. Amin. Nggak punya uang, nggak punya kemampuan, tapi punya kemauan yang kuat, niat yang kuat, mau tersamau dengan ikhlas, dengan sedekahnya dia menjadi wasilah berangkat ke Mekah. Ada orang yang berangkat ke mobil, lihat seneng lopis, lihat beliau, pas mau beli kok netes sini itu ditanya, ibu, apa yang ibu dateskan? Juruh untuk apa? Sedekah semut, mas. Untuk apa sedekah semut? Saya niatkan, siapa tahu Allah terima menjadi wasilah sedekah saya. Saya ingin haji tapi nggak punya kemampuan, saya punya kemauan, tapi saya niatin insya Allah semudah. Ternyata yang datang itu orang kaya dan dia menghajikan orang itu. Allah. Dasarnya niat kualitas ekspor. Dasarnya niat kualitas ekspor bisa menghantarkan Anda kemana yang Anda suka. Satu contoh, ibu bapak tahu Apple? Tahu Apple dikira iPad. Apple Washington itu dulu pernah nyebar ke seluruh dunia. Siapa yang ngirim? Yang punya Apple. Kenapa? Karena kualitas ekspor, betul? Yang kualitas lokal itu disortir dalam negeri. Yang kualitas ekspor disebar keliling dunia. Setuju tidak? Betul. Yang ngirim yang punya Apple, betul? Betul. Kita yang punya siapa? Allah. Yang punya Allah. Kalau kita punya niat kualitas ekspor, Allah akan antar kita kemana yang kita suka. Masya Allah. Haji nggak punya uang, tapi niatnya sejauh mana? Niatnya kuat, bisa saja jadi Haji Abidin atas biaya dinas, betul? Betul. Mangkat, betul nggak? Betul. Asal niatnya kuat. Kalau niatnya kurang kuat, mbok duit pun nggak tentu berangkat. Betul tidak? Betul. Dan kita sudah ketemu bisnis yang luar biasa, kendaraan super cepat 500 cc. Kalau kita disuruh dari sini pergi ke Surabaya, jalannya lebar dan lurus, satu arah, nggak ada hambatan, hanya mobil kita saja yang atau motor kita saja yang berjalan, nggak ada motor lain. Dikasih waktu, mohon maaf, dengan jarak, mohon maaf, anggaplah jaraknya 100 kilo lah, sini Solo atau sini mana, 100 kilo. Jaraknya 100 kilo, nggak sampai Surabaya berarti 100 kilo saja. Dikasih waktu, mohon maaf, 45 menit. 100 kilo 45 menit. Berarti kecepatannya berapa yang harus dijalankan? Berapa? Enggak lah. Kalau 100 km per jam itu 1 jam 100 kilo. 100 km per jam itu artinya 1 jam 100 kilo. Ini 1 jam. Kalau 45 menit berarti kan lebih cepat, betul nggak? Betul. Kecepatannya kurang lebih lah, kita kira-kira 125 kilo, anggaplah gitu. Kecepatannya, betul? Betul. Nah itu kalau kita naiknya salah nggak sampai. Naik motor si Pitung nggak sampai, Astrea Prima nggak sampai. Minimal harus pakai yang cc-nya 150. Ya, 100 cc yang 150 atau 160 cc-nya lebih gede. Nah, PT BES adalah kendaraan 500 cc. Kendaraan dalam waktu cepat, kendaraannya cocok. Tapi penunggang kudanya harus sering rajin latihan. Kalau lebih abot, betul? Kalau Anda sudah terlatih, ini lebih stabil pasif income-nya. Kalau sudah di PT BES, Anda masih melihat perusahaan lain, berarti ilmu Anda tentang network marketing kurang. Karena cara sudah tak ajari berkali-kali milih MLM itu 4 kriteria. Kriteria masuk nggak di MLM itu? Kalau nggak masuk, tinggalkan ini, udah fokus di sini. Kerjakan aja. Kok masih melihat yang lain? Berarti
ilmunya kurang aja. Karena untuk sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses dunia akhirat dengan ilmu. Setuju nggak? Setuju. Nggak bisa asal-asalan, nggak bisa. Ya memang rezeki di mana-mana terserah pilihan. Tapi kalau sudah di PT BES berarti dia ilmu tentang PT BES ini kurang lengkap. Perlu ketemu Pak Febri, perlu sharing dulu dan detail itu loh. Yang dia cari tentang MLM itu yang kriteria seperti apa, parameter MW yang sekian itu dia tahu itu. MLM itu dia tahu cara melihat leader MW dulu. Itu adalah orang-orang jagoan-jagoan masa lalu. Itu tahu parameter yang baik itu yang seperti apa. Walaupun yang terbaik itu saya nemukan di PT BES. Apa gunanya perusahaan kaya raya sukses aman jangka panjang tapi banyak orang yang bobol habis di operasional, betul? Betul. Nah ini kok dasar sekali ada bisnis yang modalnya sekali nggak tutup poin nggak apa-apa, berarti mama kan nggak apa-apa. Terus kemudian tugasnya hanya memindahkan belanja masyarakat yang tadinya belanja sembarang tempat, pindahkan ke PT BES. Begitu mereka belanja, kita dapat royalti, akumulasi belanja, poinnya bisa ambil ribet. Kalau sebuah contoh nih, ini ilustrasi beda dengan sambal terasi. Tahu Indomaret? Iya. Indomaret kasih promo. Siapa yang bisa ngajak masyarakat untuk pindah belanja ke Indomaret, kita dapat poin. Akumulasi poin orang belanja, kita dapat reward. Mau nggak ngajak belanja orang ke Indomaret kayak gitu? Mau. Mau kan? Kita ngajak orang belanjanya ke toko apa? Ini baru Indomaret kan? Itu begitu didaftar, diregister. Yang ngajak kita dapat bonus sponsor dan setiap dia belanja kita dapat poin. Dan setiap orang banyak kita ajak, poinnya akumulasi kita dapat reward. Sederhananya cuma gitu. Nggak usah ikut PT BES, petani butuh pupuk betul? Betul? Betul. Petani tanya, Bapak, petani sejak umur berapa? 20 tahun. Sejak umur 20 tahun saya jadi tani. Sekarang ini usia berapa? 65. Berarti sudah 45 tahun jadi petani. Betul. 45 tahun itu jadi petani beli pupuk terus. Dapat apa? Paling kalender sama kaos oblong. Mau tidak? Belanja pupuk dapat poin. Ngajak teman-teman untuk belanja pupuk, poinnya akumulasi, bahwa dapat reward. Kok menarik ya? Ini menarik beca dan menarik tambang. Simpel betul Pak? Simple. Jadi petani puluhan tahun nggak suge-suge karena lahannya mau 500 meter. Dimainkan pemula. Petani yang kaya adalah petani yang berimprovisasi menjadi pengusaha petani, itu baru bisa kaya. Berimprovisasi dia adalah masa depan yang cerah di pertanian. Tapi kalau hanya petani-petani biasa, kasihan anulah dan rosian sekali. Betul tidak? Ajak petani ikut PT BES, hanya pindahkan belanja pupuk dan ngajak teman-temannya untuk belanja pupuk di PT BES, akumulasi poinnya untuk ambil reward. Menarik tidak? Menarik. Dan perusahaan yang tidak mewajibkan belanja ulang dan akumulasi poinnya tanpa batas waktu, legalitas lengkap sesuai syariat, PT BES tempat ini. Anda hanya temui orang, ajak mereka datang di pertemuan. Buat penasaran P4 dan GBHN supaya dia pengen tahu. Terus pengen tahunya jangan dijelaskan detail. Bawa aja ke pertemuan. Gitu toh. Paham betul? Paham. 7 miliar penduduk dunia. 273 penduduk di Indonesia. Kamu nyari dua kok nggak bisa, berarti dari lalu. Betul nggak? Nyari dua yang aktif. Kalau nggak aktif cari yang lain, berarti belum paham yang dua itu. Pahamkan sampai paham. Nggak paham juga cari yang lain. Jangan sampai satu orang pun nyedot energi kita untuk mundur. Siap? Siap. Fokus pada target. Yang ngeyel singkirkan. Yang ngeyel singkirkan. Yang ngeyel singkirkan. Gitu caranya. Satu orang nolak membuat Anda down. Berarti Anda masih campur bulan Jawa. Karena nolak itu macam-macam jenisnya. Nolak pisang, nolak kol keping, nolak macam-macam. Itu pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan akan banyak penolakan di pinggir jalan. Terutama di wilayah Masjid Jawa Karyan itu banyak sekali jenis-jenis nolak. Nolak kaling. Semoga tidak paham. Jadi Bapak Ibu, inti dari bisnis network adalah daripada satu orang jual 1000 produk, 1000 box, mending 1000 orang masing-masing jual satu box, omsetnya sama. Betul? Ini kerja jamaah. Tangan Allah berserta jamaah. Setuju tidak? Nolong orang tertolong, kita sukses. Senang enggak? Senang. Ini adalah konsep dakwah yang diduplikasikan.
Barang siapa ngajak kebaikan suatu kaum, dia dapat pahalanya tanpa orang yang paling mengamalkan. Orang orang belanja, dia rugi nggak? Nggak rugi lah, kalau dia belanja kok. Bisnis tanpa risiko, keluarkan uang dapat barang. Sah? Begitu. Dan saya ada yang orang ngaji tapi tanggung. Bilang ini adalah samsara, maklar ala maklar haram. Sebentar. Kita itu bukan ini beli ke sini, ini beli ke sini, ini beli ke sini, bukan. Paling manapun itu belinya langsung ke perusahaan, tidak lewat kita. Kita hanya mengantarkan beli ke sana. Betul? Begitu beli produk ke perusahaan untung dapat margin, betul nggak? Betul. Marginnya perusahaan itu hak siapa? Hak perusahaan. Mau dibuang duitnya, mau diinjek-injek, terserah perusahaan. Betul tidak? Betul. Sudah ada sah pemilik perusahaan, betul tidak? Betul. Nah, setelah jadi hak perusahaan, terserah perusahaan, marginnya ini dibuat marketing plan, sistem bisnis. Mau dibuat seperti apa terserah perusahaan, perusahaan yang ridho kok. Kita cuma dikasih, mau nggak dikasih? Mau. Begitu kita baca baca flip chart, itu sudah akadnya tuh. Nah nggak ridho nggak usah masuk beli produk, sudah tinggalkan PTBS. Nah begitu Anda masuk bayar beli produk, dapat produk, berarti Anda dianggap sudah ridho dengan akad transaksinya. Sistemnya kayak gitu, nggak ada kedoliman kok. Betul nggak? Betul. Justru network yang nggak mendolim itu PTBS, nggak diwajibkan belajar. Kalau Anda diwajibkan belajar tiap bulan, berarti Anda harus kok pintar jualan. Betul. Kalau nggak bisa jualan, produk setelah expired di rumah numpuk terus. Betul. Pengen sugih malah jadi kere. Betul. Barang numpuk, wajib belanja, terus nggak keluar kalau nggak tutup poin. Betul. Malah tutup panci kan. Betul nggak? Nah itu anak bisa enak banget. Ngetol duit sekali, tugas berikutnya silaturahmi sambil dakwah. Amin. Enak banget gitu ya Allah. Kok masih nengok yang lain? Berarti perlu belajar lagi nih. Istighfar dulu 100 kali terus belajar lagi. Sampai nengok yang lain. Karena ini menurut saya terbukti yang susah sudah banyak. Bukan hanya banyak, BBM dong. Itu saya 5 bulan gabung Januari. Februari dapat mobil pertama. April dapat mobil kedua. 10 Juni dapat mobil ketiga pajak pertama. Kok cepet? Karena pertama saya bilang ini gampang, Anda harus ngomong gitu dulu. Ini gampang gitu dulu. Padahal gampang itu nama orang Putani Pak Sastro, adiknya Pak. Namanya Mas Gampang. Tapi dia agak gini. Mas Gampang. Jadi pertama Anda katakan Gampang. Ini gampang. Mudah, gampang, aku bisa. Allah bisakan. Amin. Amin. Bisa gitu? Bisa. Kerjakan dengan senang, sumringah. Tugasnya kok gampang kan ya? Mengajak orang pindah belanja, terus udah belanja gitu, terus aku untuk tambah poin, baru sponsor, akumulasi poin tanpa batas waktu, tanpa kewajiban apapun, juga aku itu ribet. Enak kan ya gitu dulu. Sampaikan di hati. Sehingga saya ketemu orang sumringah dulu, ceria wajahnya. Dan nolong orang, Masya Allah. Orang yang nggak punya modal, ingin bisnis, ketemu Anda, tertolong nggak? Tertolong. Punya ikatan hutang, punya riba, sedih, belum bisa ketemu solusi. Yuk ketemu Anda bisa jadi solusi. Yang tadinya dia mati bisa menghambat masuk surga gara-gara utang. Ketemu Anda tersuntas utang, berpahala tidak? Pahala. Berarti Anda ini adalah dai syiar akhiri. Amin. Kalau orang itu Anda tolong sampai ke hutang riba lunas, kira-kira didakwai mau nggak? Mana tuh harus dibantu gitu kok, betul? Bantu finansialnya, bantu ngajak ketaatan, masa ikutkan SLC. Amin. Dengan SLC, keluarga yang retak jadi harmonis. Amin. Betul? Nanti yang sayang anak jadi sayang anak. Terus kepada anak, ya Allah anakku hakmu berdoa, aku ditunaikan, nangis. Amin. Anaknya diikutkan SLC, pulang nangis. Ya orang tua saya selama ini kurang berbakti, masya Allah. Nah, habis SLC suami istri saling berpelukan minta maaf. Keren tidak SLC? Keren. Wow, keren nggak gitu guys? Keren. Tidak semua melunasi utang, ono pengajiannya sebulan 2 kali di Bandung. Amin. Mengajak manusia dekat sama Allah SWT. Kenapa harus dekat sama Allah? Karena rezeki dibagi 3. Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 40 kandungan, 40 hari infak, 40 hari kemudian 40 hari lagi titipan roh 4 bulan. Itu rezeki yang ditetapkan. Yang 2 rezeki harus dijemput.
Jangan salah nyebut ya. Rezeki harus dijemput. Harus diikhtiarkan, harus diusahakan, diupayakan. Betul? Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Dan itu lebih besar yang dijanjikan. Dengan apa? Ketaatan. Banyak kiai-kiai yang kadang-kadang cari nafkah, sibuk ngurusi santri, tapi tanahnya ratusan hektar pondoknya. Banyak nggak? Banyak. Maka bagaimana cara agar merayu Allah, agar kita dipercaya nikmat lebih besar? Berbanyak sedekah dalam kondisi kekurangan. Amin. Dalam kondisi kekurangan, sakit, berpikir tentang orang lain. Tonggo yang masih lapar kita pikirkan, walaupun kita sendiri lebih lapar dari mereka. Dengan seperti itu sudah menanamkan kepercayaan pada Allah bahwa kita layak dididik lebih dari sebelumnya. Perlu nggak melayakkan diri sebagai dididik? Perlu. Perlu. Satpam aja kalau supaya melayakkan diri jadi satpam dia harus bawa sempritan, bawa seragam, betul nggak? Betul. Kalau dia nggak bawa sempritan, nggak bawa seragam, gini, kayak preman kok. Kita pikir dia preman atau tukang parkir itu. Kalau seragamnya nggak pakai sempritan, nggak pakai, dia belum melayakkan diri jadi tukang parkir, nggak bayar kontribusi lagi. Surat restribusi, betul? Tapi kalau dia melayakkan diri jadi tukang parkir, dia pakai seragam, bawa sempritan, bawa surat restribusi, kita lebih percaya parkir ke dia, betul tidak? Oleh karena itu, mari kita perbaiki amal. Yang pertama, ulama-ulama Rasulullah dan para sahabat serta ulama ngajari sampaikan saat hidayat. Kalau bisa jaga 40 hari, bisa dijaga, kehidupan akan berubah. Masya Allah. Mau tidak? Mau. Tapi tenanan 40 hari dikerjakan. Ekonomi akan berubah, keharmonisan berubah, keberkahan akan dirubah, dimudahkan prosesnya. Amin. Satu saja, yaitu menjaga 40 rakaat dalam setiap hari. Apa itu 40 rakaat? Satu, sholat 5 waktu dalam satu hari. 2, subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu 17. Diusahakan awal waktu. Untuk yang wanita, jaga harta suami, jaga anak-anak, taat sama suami, jaga yang wajib saja, maka boleh milih surga pintu mana saja. Itu toh. Gampang ya. Untuk yang wanita, untuk milih surga ada 7 pintu, milih pintunya. Itu syaratnya ya. Jaga yang wajib saja. Diusahakan sholatnya bukan tepat waktu tapi awal waktu. Kalau tepat waktu itu zuhur jam 2 itu masih tepat, belum asar itu. Ambil sholat itu awal waktu ya. Sebagai sholat dengan yang awal waktunya. Istimewakan Allah buat Allah istimewakan kita. Dahulukan Allah dan Allah dahulukan kita. Setuju? Setuju. Allah minta tepat waktu. Kita nggak pernah tepat waktu. Jalur ekokean, tapi permintaan Allah dari dulu nggak pernah dituruti. Seimbang tidak? Tidak. Nah, harusnya kalau kita mengutamakan, walaupun mengutamakan kita nggak pernah mengutamakan Allah. Dulu Adam masih masuk. Betul? Dulu Adam masih di film Korea. Itu kalau di tempat saya. Kalau di sini enggak beda. Awal waktu jaga harta suami, jaga anak-anak, taat sama suami. Kalau suami bilang, Bu, ikut PTBS boleh, tapi jangan online sebelum jam 5, taati. Jangan pulang melewati maghrib kecuali luar kota, taati. Malam jam 9 atau 10 off untuk keluarga, taati. Itu sederhana. Disiplin betul-betul. Kemudahan keberkahan Allah limpahkan. Kalau suami sudah bilang A, kita ngayal. Bilang B, kita ngayal. Nanti prosesnya dipersusah. Tetap dapat tapi untang pantingnya hancur-hancuran. Kalau nggak punya suami. Putuskan sampai mati mau menyendiri atau punya suami. Plus minus. Kalau nggak punya suami nggak ada yang ngatur. Gitu? Sakarwe. Tapi dosanya tanggung sendiri. Kalau punya suami, itu dosa istri itu ditanggung suami. Lihat suami itu tanggungannya besar. Suami nggak cemburu aja, wanita keluar sama dengan laki-laki. Suami nggak cemburu saja sama Allah dikatakan jalus, ahli neraka. Suami yang tidak cemburu suami istrinya berkumpul sama dengan laki-laki bukan muhrim itu dapat sanksi di akhirat. Jadi wajib cemburu, wajib ngatur, wajib nakal, wajib itu suami didik nakal gitu. Jadi kalau tahu fadilah suami, kalau Allah izinkan, matur. Ya kalau memang nggak diparingi, berarti suami yang dulu itu suaminya. Tapi kalau masih pengen, bahwa
Cari yang soleh. Soleh ya. Cari yang soleh. Caranya solehkan diri kita, perbaiki, nanti Allah perbaiki caranya. Itu caranya. Kita dulu diperbaiki. Terima kasih. Nah, untuk laki-laki, tolong tidak cukup dengan awal waktu. Usahakan berjamaah dan di masjid. Masya Allah. Kalau suami panjenengan menjaga 5 waktu, tugas jenengan hanya ngusir anak laki-laki yang sudah balik atau dari kecil dilatih sama suami. Setiap ada diusir ke masjid gitu. Caranya itu. Tugasnya itu. Siap? Siap. Dengan sopan. Sopan, halus, sambung ora gelem tendang masjid gitu. Diputer-puter digandinge tendang gitu caranya. Gitu caranya. Ya, itu cuma canda. Nah, kenapa? Kalau kita jaga 5 waktu berjamaah di masjid, dikasih 5 jaminan di 5 alam. Yang pertama, diberkahi rezekinya di dunia. Berkah itu dilalui pas butuh SPP oke, umet gitu. Tapi tiba pas detik-detik itu ono wae. Enggak tahu caranya ono wae. Itu berkah. Betul? Dan ini mati tenang. Berkah. Yang pertama di dunia. Yang kedua, dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah. Jadi rugi kalau laki-laki tidak berjamaah di masjid. Rugi hartono dan rugi visual. Yang ketiga, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Bersih-bersih kebaikan. Di masyar ini. Di alam yang ketiga di masyar. Dunia, kubur, di masyar. Menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, meniti sirat secepat kilat. Jarak sirat itu 1500 tahun perjalanan. Sulit banget. Sekitar betul tahun surah mati-mati. 500 tahun dari jamaah itu akan secepat kilat menjaga 5 waktu berjamaah di masjid. Dan yang kelima, terakhir, di akhirat, di sirat alam terakhir, akhirat masuk surga tanpa hisab. Enggak dihitung, enggak mampir neraka dulu, langsung masuk. Yes. Syaratnya laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid. Tugas ibu akan dapat pahala seperti itu juga kalau bapak ibu ngusir bapaknya ke masjid itu dapat pahala sama. Pahalanya sama. Paham? Paham. Ibu sholat di rumah, di masjid juga boleh. Kalau di rumah terganggu karena anaknya sering ya TV keseron, boleh asal bapak nggak ngelarang. Kalau bapak ngelarang di rumah, sebagai wanita sholatnya di rumah khusus gitu, yang terbaik. Tapi kalau pengen ke masjid karena suami mengizinkan dan di rumah terganggu anak-anak sering pas nyetel TV keseron, ya terpaksa ke masjid. Asal dapat ridho suami nggak apa-apa. Ini yang suami. 5 waktu berjamaah di masjid dijalankan 40 hari ya, tadi 17. Yang 12 jaga sholat rawatib yang ditekankan Rasulullah. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 2 salah, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 sama 17 berapa? 29. Yang 11 biar 40 sholat tahajud, sholat malam. Mau tahajud semua 8 tambah witir 3 boleh. Kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat berarti 4 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat hajat. Mintanya terakhir hajatnya. Baru witir 3. Terserah, mau tahajud boleh semuanya, mau seperti tadi boleh. Yang penting 8 dan 3 berarti berapa? 11 sama 29 40. Jaga sholat ini disiplin 40 hari. Lihat setelah itu keberkahan Allah buka pintu mudahan. Kok ngasihnya gampang? Allah ngajak orang di PTBS kok gampang. Selama ini ngajak angel banget. Alasan wae. Saya ngajak baru diajak bisnis apa? Loh, apa orang ngajak kok wis kok. Kita mau ngajak ngomong PTBS, belum ngomong. Saiki bisnisnya apa sampean? Aku orang ngomong kok sampean wis kok sih. Gua enggak tahu hatiku kok disuruh ngomong gitu. Kok gampang menolaknya? Siapa yang memudahkan? Allah. Kok bisa cepat dapat reward? Siapa yang memudahkan? Allah. Sudah tahu gitu kok nggak deketin Allah. Harusnya kan semua dunia ini urusan milik siapa? Allah. Deketi Allah dong. Betul tidak? Betul. Dunia ini ibarat merpati, jinak-jinak merpati. Kita diam dia seolah menghampiri.
banyak tawaran, rumah dijual, ini dijual, mau dijualnya banyak gitu. Begitu kita usahakan, mau sing tuku alhamdulillah. Betul nggak? Itu bayar itu ini gaduh-gaduh kayak orang tadi. Orang bayar mesti atau gaduh orang tuh tadi. Tertarik trading kabusan. Wih dirala ono wae. Ora berkah itu. Betul tidak? Betul. Tapi nek berkah, masya Allah, mudah saja, murah mudah. Ada jajarannya. Juga nggak ikut Pak. Duanya nggak ikut. Ini belum sama dua loh. Belum ngomong dua loh. Tambah dua lebih dasar lagi. Ini Ustaz Adi Hidayat bilang yang dikatakan Rasulullah belum sama dua. Tambah dua lebih sama lagi. Tambah dua, tambah Al-Waqiah setiap hari. Surat Yasin itu untuk mudah urusan. Al-Mulk itu untuk menghindari sisa kubur. Al-Mulk. Nah, Al-Waqiah adalah surat Al-Ghani, surat kekayaan. Al-Waqiah jam berapa? Malam pokoknya kalau bisa sih 2 kali, habis subuh, habis asar atau malam, terserah, minimal sekali. Nah, ada zikir ijazah dari para habaib, zikirnya Asmaul Husna, ya Hanan, ya Manan, Ya Dayan, ya Tuhan. ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. 6 ya, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Terus yang sering diajar Pak Febri, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka, itu dia mana. Nanti pas bayar zukum Aisyah wal bighairi hisab 7 kali. Dibaca 7 kali, setiap bayar zukum Aisyah bighairi hisab dibaca 7 kali. Jadi sekali baca 7 kali. Bayar zukum Aisyah bighairi hisab 7 kali. Baca lagi sekali. Setiap waktu sholat. Semoga dengan itu kemudahan Allah bentangkan. Kemudian melatih sedekah dalam konstitusi. Walaupun kita uang sedekah banyak, usahakan sedekah. Tolong setiap dapat bonus masuk M-Banking, bonus sponsor apapun itu, langsung 2,5% disisihkan. Kumpulkan, cukup, berikan sembako, toko-toko yang miskin diprioritaskan. Prioritas lagi saudara yang miskin. Kalau punya saudara yang masih miskin, yang bukan dalam tanggungan kita. Kalau tanggungan kita nggak masuk, misalnya ibu kita itu nggak masuk zakat mal, misalnya nggak bisa. Kalau itu tanggungan kok nggak usah di zakat mal, kita bertanggung jawab mau pilih dan nyangoni ibu kita. Tapi kalau kakak kita kan bukan tanggung jawab kita. Kakak kita miskin. Nah, itu kita sedekah. Siapa tuh dengan sedekah itu saya kok lancar bisnisnya apa? PTBS gitu. Bilang ono ya. Tapi niatnya sedekah bukan untuk PTBS ya. Ini zakat mal. Nah, 8 asnaf. Kalau zakat fitrah dan zakat mal. Dan saya ibu-ibu sering Pak Agan ini sering buat nasi bungkus 300 bungkus bagi-bagi. Hampir dulu setiap harinya. Kalau mungkin sekarang masih. Jadi direktur PTBS rata-rata itu ahli sedekah. Dimudahkan seperti ini semua ahli sedekah. Kalau kita pengen niru mereka, nggak ada jalan lain kecuali just follow the leader. Ikutin itu. Itunya orang baik, orang soleh. Kok mau niru siapa lagi? Terus ada contoh baik di PTBS itu contohnya banyak banget. Ada Ibu Marlin Murno juga itu sebagai contoh. Dia pertemuannya hanya di rumah. Nggak seperti ini bagus, semuanya gini bagus. Dulu nggak hanya di rumah, ngundang teman-teman ke rumah, ngundang rumah sehari pernah 3 kali, pernah 6 kali, pernah 9 kali sehari ngundang orang. Orang dia yang prestasinya dia ngecukur sendiri, karena belum ada yang bisa kecuali dia. Nah, saya dapat luxury, beliau belum dapat. Sekarang beliau sudah tembus 4 luxury. Merci, orang ibu setiap datang kasih makan, ternyata masih makan sedekah makanya tadi sampai jarinya 4 merotot gara-gara belanja ke pasar untuk masak-masak. Ada paru dan mesin itu dia ingin bantu gitu. Mau masuk ke kawasan mesin mesin habis harinya. Masya Allah. Kalau Allah ganti pas 4 ini 4 usul. Masya Allah. Karena beliau masih makan mitra bisa mitra luar biasa. Dan nggak ada alasan untuk nggak bisa. Dia di rumah loh, nggak ada kantor. Sekarang dia udah bisa beli buat seperti ini kan udah 4 usul. Awalnya dia belum bisa di rumah. Kan udah punya rumah semua. Nggak ada alasan bilang Raiso, bukan, kalian nggak mau belajar. Powerpointnya ada, minta juga boleh. Powerpointnya, nyampaikan ya, podo nyampaikannya. Kalau bisa nyampaikan, jadi diundang oleh rumah. Gampang nggak? Gampang. Yang istiqomahnya nggak mau. Di sini nggak perlu pinter-pinter amat. Kepinteran aku kan mikir. Betul Nggak? Betul. Nggak usah pinter-pinter tapi telaten, rajin, terus lakukan. Lagi dan lagi sukses lah. Simple. Simpel. Ajak orang pindah belajar ke PTBS.
ajak orang pindah belanja. Lagi ketemu orang, Mbak Yu, ada bisnis bagus banget, modalnya kecil, potensi penghasilannya gede banget. Apa kui? Melu pertemuan. Gue mau ketemu langsung sekolah ini, langsung sekolah aku, bukan salah ngomong. Itu caranya, caranya, melu pertemuan gitu. Yang penting aja ngaku sih, gitu. Caranya, geret orang di pertemuan. Dan nanti tugasnya beliau ada tukang closing, bawa ke sini nanti kan dia dengar semuanya, betul tidak? Betul. Karena ambil keputusan sendiri, betul? Betul. Siapa yang memutuskan di hati pengen sukses dunia akhirat? Katakan saya. Saya. Siapa yang mengatakan saya dan serius tidak hanya angkat tangan dan belum member mau berkomitmen katakan saya. Yang belum member, yang belum member dan mau sukses, saya mau doakan spesial dunia akhirat dan kesehatan maju ke depan, maju ke sini. Yang belum member yang serius pengen sukses maju ke depan. Bapak Ibu semua yang tahu yang memutuskannya. Semoga gabung di PTPS ini membawa keberkahan pada keluarga Bapak Ibu. Amin. Dimudahkan lunas hutang dan riba. Amin. Karena perkara riba itu sangat berbahaya dan hutang itu akan menghalangi masuk surga. Jangan sampai mati meninggalkan warisan hutang. Kalau bisa meninggalkan warisan aset irawan. Ya. Aset betul-betul aset terutama biji ini bisa diwariskan atau menjadi aset. Nah, caranya simpel, asal niatnya kita terus kepada Allah, perbaiki amal, jaga hubungan baik dengan Allah. Semoga dengan apapun bisnis yang Anda kerjakan, terutama di PTP sekarang ini syariah, Ibu Bapak dimudahkan proses sampai mendapatkan luxury berkali-kali. Kemudian nanti hasil dari wasilah ada lagi yang kalau Allah mudahkan, jangan salah niat, jangan untuk sombong-sombongan, jangan untuk hura-hura, jangan untuk dipakai sesuatu yang tidak bermanfaat. Usahakan betul-betul untuk membahagiakan keluarga, untuk membantu kontribusi kemajuan agama dan seterusnya. Kalau kita niatnya betul dalam ikut bisnis ini, maka setiap aktivitas Anda akan dihitung ibadah oleh Allah SWT. Bukan orang dihitung ibadah, capek-capek merasa dihitung ibadah karena niatnya benar. Niat yang benar dan cara yang benar akan dihitung ibadah. Sibuk-sibuk cari nafkah, prospek, adzan harus berhenti. Cari masjid dulu untuk yang laki-laki, berhenti dulu numpang sholat di rumahnya yang bersangkutan untuk yang wanita. Siap? Siap. Kemudian ibu-ibu kalau bapak-bapak bilang ojo kemengen, mari putu bali, manut supaya berkah. Jangan memaksakan diri dengan nafsu, kebablas tapi ternyata jadi susah prosesnya karena suami tidak ridho. Suami yang ngomong pulang kantor lalu saya nggak item, ibu-ibu pulangnya jam 9.10, dia sudah nesu, nggak ridho, Allah nggak ridho, berbahaya. Siap? Siap. Jadi izinkan aja sudah alhamdulillah tinggal dituruti yang masih punya suami ya. Kalau yang harus punya suami nanti dulu boleh. Kita yang bapak-bapak menjauh. Begitu ada berkumandang, diikhtiarkan, diupayakan, cari masjid terdekat, berhenti sebentar. Utamakan Allah supaya apa? Supaya Allah utamakan kita. Siap? Ya. Jadi presentasi apa nanti ke depan kalau bisa Rabu dan Ahad di sini presentasi kalau bisa jam 1 tik mulai asar sudah selesai gitu pengennya. Yeah. Kalau terpaksa asar belum selesai dikasih jeda, kasih waktu 7-15 menit soal cek. Nah sing habis sholat kurang berarti orang serius. Gitu. Kita saring sekalian. Yang habis sholat tetap kesini berarti yang serius. Berarti dia mengutamakan Allah tapi memang ingin berubah. Amin Allahumma. Amin. Dan yang hadir di sini saya doakan semoga dimudahkan proses suksesnya. Amin. Saya dulu awal masuk, mohon maaf, utangnya pas gembel, banyak utang, ikut investasi luar negeri dan alhamdulillah perusahaannya tutup dan saya nanggung utang. Saya masuk langsung priority, uangnya modal utang juga. Jangan ditiru kalau nggak yakin seperti saya, karena saya yakin saya berani. Karena utang untuk produksi, utang untuk apa? Aktif bukan untuk makan. Nah, alhamdulillah dengan utang masuk priority, 1 bulan saya kerjakan sudah dapat mobil pertama. Selesai utang langsung. Bulan ketiga dapat mobil lagi, bulan kelima dapat mobil ketiga dan 4 jilid pertama. 5 bulan 4 mobil. Ada yang lebih cepat dari saya. Dan panjenengan bila mau bisa lebih cepat. Tergantung keyakinan dan kesungguhan. Di sini bisnis sama, tergantung yang kerjakan. Betul tidak? Betul. Saya di sini nggak perlu pinter-pinter, yang penting rajin nanti sampai juga. Tapi kalau pinter tapi nggak pernah gerak, nggak jadi. Jadi kalau tertib, disiplin, cara bagaimana? Ada yang saya pernah ngisi di acara KSS Jakarta ke Bandung. Ada orang tanya, ya Rasulullah, doakan saya segera punya anak. Sudah nikah belum? Belum. Nikah belum. Jadi gabung dulu di PTPS. Setuju? Setelah gabung terus doa dimudahkan proses di PTPS. Yang kedua, ini guyon ya, tapi ambil hikmah. Bapak Ibu entah dari lulusan mana, kampung mana saja,
untuk kepingin punya anak itu nggak banyak teori, betul? Betul? Banyak apa? Bisa banyak teori. Action. Di sini pun sama, nggak perlu banyak teori. Banyak gerak saja, selesai. Bapak banyak gerak di sini, banyak gerak, banyak undang orang terus saya istiqomah. Kalau bisa ngisi, dibuat di rumah. Di rumah diadakan orang diajak undang ke rumah kayak seperti kemarin Monroe, dimulai dari rumah. Kalau mau bisa, mudah, simpel. Buka mindset orang, pindah belanja itu toh. Nanti ke depan Pak Adan harus jangan juga ke perusahaan tentang pembalut. Mbak, jangan pada sebelah remeh. Pembalut, pembalut omsetnya gede. Hampir semua wanita wajib datang bulan, yang nggak datang bulan kelainan. Betul tidak? Berarti setiap bulan mereka beli. Nah, setiap mereka beli kok nggak masuk omset kita. Bagaimana jaringan itu sudah besar? Jaringan Pak Adan sudah hampir 1 juta. Kemudian mereka itu beli pembalut ke PT Best. Pak Adan mesti kaya raya, betul tidak? Betul. Kita hanya memindahkan belanja masyarakat yang tadinya belanja secara tepat, alihkan ke PT Best. Saat mereka belanja, kita dapat royalti. Sederhana? Sederhana? Walaupun 1 kaki, nggak 2 kaki. Kalau sudah minimal nyuri dan sensor gini, nyuri 1 bengkak, wus gitu gede, Anda dapat royalti. Yang beruntung adalah apelnya Pak Adan, anak SMA yang disponsori Pak Adan. Sekarang nangkring di bawean sana, dapat omsetnya Pak Adan. Kalau 1 kaki berjalan tapi royalti pemimpin ada. Betul tidak? Dan kalau di jalan ada nggak orang-orang yang hebat seperti Pak Adan, seperti Pak Randu, seperti Pak Suroto di lapangan di luar sana, ada nggak? Banyak. Nggak ada banyak orang hebat di luar sana. Masih ada di luar sana yang belum ketemu kita. Nanti suatu ketika Allah temukan kita. Amin. Maka yang kita raih supaya ketemu mereka, pawangnya mereka siapa? Allah. Yang punya mereka siapa? Kita dekatkan diri pada Allah, matur sama Allah akan diberi. Pak Adan gini, Pak Randu gini, atau Pak Suroto gitu, sudah tinggal kita habis-habisan untuk dakwah. Setuju? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin kalau yakin. Yang penting yakin kita hanya dapat orang hebat di kanan dan di kiri, entah bulan berapa, rayu Allah SWT akan dapat orang hebat tadi. Kita nggak perlu hebat amat, yang penting dapat orang hebat, gitu Pak. Betul ya? Syukur-syukur dibantu nggak mau, Pak? Dibantu nggak mau malah. Udah, saya nggak yakin sama kamu, saya tak ke atas saja. Alhamdulillah, ditolak. Kalau ada jaga pintar langsung membantu terus, betul. Ya harusnya tetap bantu, tetap harus bantu. Tapi kalau ditolak bantu pun, alhamdulillah. Yang penting dapat orang yang hebat di lapangan. Entah Anda yang menghebatkan karena Anda bina, atau beruntung dapat orang dia si bakat hebat. Nah itu akan terjadi bila kita dekat dengan Allah. Baik, kita doa sama-sama. Semoga Allah mudahkan kita. Ya amin. Alhamdulillah. Kita istighfar dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Masya Allah, kana malam sya'lam yakun wala khala wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin tahtu min asyatiha inna rabbi 'ala siratal mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ashhadu an la ilaha illa anta la takilna ila sunnatul fatahin. Allahu latifun bi ibadihi rizqun yasha'u qawiyul aziz. Allahumma aslih ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asfir ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asfi ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli dinna dinna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ala Islam muslimin, wa iman ala iman mu'minin, wa amalan amalan salihin. Niatan mukhlasin wa hayatan anbiya wa ilman ulama wa mautan syuhada. Allahumma inna nas'aluka al-huda tuqa wal faqa wal ghina wa nas'aluka ilman nafi'an rizqan khashi'an wa shifaan kulli daa wa nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم هينا عن سخرة الموت ونجاة من النار وانحنا من الحساب اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل والقلب والدين والقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, penguasa alam semesta. Segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Hanya pada Engkau kami menyembah, hanya pada Engkau kami mengadu, hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Tiada daya dan upaya kecuali dari kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, mulai wasilah di sisi ini ya Allah. Kami yakin ini tidak kebetulan ya Allah. Kami yakin ini Engkau menolong kami mulai wasilah di sini ya Allah. Tidak kebetulan kami ketemu di sisi ini ya Allah. Jadikanlah wasilah di sini ya Allah. Keluarga kami semakin sakinah dan rahmah. Utang kami lunas ya Allah. Dibebaskan dari riba ya Allah. Keluarga kami semakin sakinah dan rahmah. Anak-anak semakin taat kepada kami ya Allah. Dengan rezeki yang halal. Mudahkanlah proses kami sukses ya Allah. Sampai puncak ya Allah. Jadi miliar muslim amanah. Rezekinya penuh barokah. Bisa untuk mendukung ibadah dan dakwah ya Allah. Bisa untuk menuju ke Mekah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Matikanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-matika. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Allahumma ya dzikri wa syukrika husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berilah kami kesempatan bertaubat nasuha ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Orang tua kami, bapak ibu kami yang telah mendidik kami selama ini. Ya Allah, jadikan orang tua kami ahli jannah yang masih hidup. Ampunilah dosa mereka. Berilah panjang umur dan sehat ya Allah. Ampunilah ya Allah tanpa harus diberi sakit yang kepanjangan ya Allah. Kami gak tega melihat kedua orang tua yang sakit-sakitan terus ya Allah. Begitu juga yang sudah meninggal ya Allah. Jangan Kau siksa di dalam kubur ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Tinggilah derajat mereka di sisimu ya Allah. Bukalah pintu surga untuk mencium mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami lemah ya Allah. Engkau lah yang menguatkan ya Allah. Kami miskin ya Allah. Engkau lah yang mengkayakan ya Allah. Bila rezeki kami jauh dekatkanlah. Bila masih di bawah keluarkanlah. Bila masih di atas turunkanlah. Ya Allah, bila susah mudahkanlah. Bila kotor bersihkanlah. Ya Allah, mudahkanlah kami peroleh rezeki yang berkah melimpah untuk bekal kami agar kuat dalam ibadah dan dakwah. Berikan yang terbaik bagi anak dan keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lapangkanlah dada kami, berilah kami ketenangan jiwa, agar tidak dosa-dosa, tidak kemerungsuk, tidak jelas kehidupan kami tanpa petunjuk dari Engkau ya Allah. Jadikanlah hati kami tenang mengisi waktu yang tersisa ini ya Allah. Dan mudahkanlah kami baca Al-Quran ya Allah. Kami buka handphone terlalu sering, bahkan Al-Quran sangat jarang, sehingga Engkau memberikan kesulitan ekonomi kami karena kami telah tidak pernah baca kitab-Mu. Boro-boro artinya Arabnya aja pernah kami gak pernah baca ya Allah. Ya Allah, jadikan kami introspeksi kami ya Allah. Dan kekuatan kami untuk rajin asyik perbaikan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu, bapak-bapak, semoga setelah gabung di sini dimudahkan sukses sampai puncak dan niatkan untuk dukung dakwah. Kalau ibu dikasih miliaran, bantu itu masjid sekitar, bagi pondok pesantren, syukur-syukur punya niat, punya pondok tahfiz kecil-kecilan. Siapa tahu dengan itu kita diampuni dosa Allah SWT. Dosa kita sangat banyak, amal kita sangat sedikit, timbangan kita nggak seimbang. Tapi dengan kita memikirkan orang lain, ngajak orang lain bebas kita menikah, nolong orang lain, ngajak bisnis, kemaslahatan, semua dengan niat yang tulus, mendawai orang, nolong orang dalam kebaikan ini, Allah pilih kita menerima amanah, harta yang melimpah penuh berkah. Insya Allah kita jadikan harta di tangan kita, hati kita isi besar Allah SWT. Mohon kalau nanti setelah gabung, rajin-rajinlah sesekali datang syukur-syukur rajin, ikut SLJ di Bandung, ketemu owner kita Pak Haji Febrian. Kita akan dapat pengarahan, beliau utang 20-28 miliar selesai dalam waktu singkat karena melakukan amalan-amalan. Berbeda dikasih amalan-amalan lulusan Pakistan, amal-amalan bebas utang riba dengan cepat.
nanti diajarkan insya Allah. Nah, jadi bisnisnya diajarkan, amalannya diajarkan, kita tinggal praktek dan bismillah semoga dengan itu kita jadi setelah ini kehidupan kita jadi mudah, berkah, tidak banyak kesulitan, tidak banyak bisa cari nafkah, tapi gitu-gitu aja nanti berubah. Semoga kita dipercaya Allah SWT semua itu amin. Insya Allah nanti kalau kundur, selamat kundur, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sama keluarga semakin baik, semakin sayang, didik anak-anak dengan penuh kasih, jangan dengan kekerasan, nanti anak-anak menjauh. Ada anak-anak ada masa-masa umur tertentu itu nggak mau diatur orang tua, inginnya lebih akrab dengan teman daripada sama kita. Dan bapak mohon maaf, kalau punya anak perempuan yang sudah balik buka aurat, Anda nggak menyetin, maka Anda akan ditanya di sidang akhirat, dosa yang sangat besar yang disiksa bapaknya dulu. Oleh karena itu yang punya anak perempuan yang sudah menginjak balighah, saat menutup aurat sebelum menutup aurat, saatnya sholat harus sholat. Kalau sampai mereka di dalam naungan bapak ibu, dalam perlindungan bapak ibu, nggak sholat dibiarkan, dia TV mau terus dibiarkan, nggak mau ngaji dibiarkan, nggak nutup aurat dibiarkan, itu besar masalah di alam kubur. Bapak ibu mati, dia masih buka aurat, di alam kubur kita diajar habis-habisan gara-gara anak kita. Nah, mau masih hidup, diberi umur panjang, mari kita sama-sama anak kita didik. Kalau kita udah habis-habisan didik mereka tidak mau taat, semua kita diampuni Allah SWT. Yang penting sejauh mana optimalisasi ikhtiar kita untuk didik anak-anak kita agar jadi anak-anak yang soleh. Monggo diisi yang punya niat, luruskan niat, bismillah, semoga dimudahkan proses suksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.